Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek-nenek makan opak. Opak kan namanya. Sekali lagi, nenek-nenek makan opak. Rame-rame tapi jawab salamnya sarang kompak. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek-nenek gak pakai sempak. Cakep gitu. Nenek-nenek gak pakai sempak. Rame-rame tapi masih kurang kompak. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini baru anak soleh dan soleha. Tepuk tangan buat semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhrajana ila fikril arbabil hidah. Musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa 'ala alihi mustaqbilin syarafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jawab apa Allah gitu, baik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil Hadratul Mukarramun wal Muhtaramin yang sama-sama kamu hormati dan juga sama-sama kita muliakan. Para alim dan ulama, para tuan-tuan guru, wabil khusus Ibu Kepala Sekolah SDN BJ3 dan juga Bapak Pengawas serta Ibu Pengawas yang mohon maaf kami tidak sebutkan namanya satu persatu. Ta'ziman wa takriman dan juga sahabat saya ada Aimanullah Ustaz Awaludin, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau beserta para guru-guru yang senantiasa memberikan ilmu yang insyaallah mudah-mudahan ridhonya selalu murid tunggu-tunggu, dan mudah-mudahan di akhirat nanti di surganya Allah kita diizinkan untuk selalu bertemu. Amin ya Allah ya Rabbal. Ustaz bawa tas ke depan, dalamnya banyak hadiah. Ada di Indomaret, ada Alfamart sampai dalam tas. Yang nanti bisa jawab, yang fokus dan bisa jawab tidak bercanda, insya Allah kebagian hadiahnya. Kalau kurang hadiahnya minta sama gurunya masing-masing. Puja, marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Puji, marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati, serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang cinta kepada hamba-hambanya yang pandai dalam bersyukur. Baik
Amin ya Allah ya Rabbal. Namun sebaliknya, kalau jauh dari kalimat bersyukur, maka walaupun jabatannya direktur, walaupun jabatannya gubernur, walaupun jabatannya insinyur, kalau jauh daripada kalimat bersyukur, nanti mati masuk ke dalam kubur, hidupnya atau tubuhnya akan dihimpit sampai hancur. Alhamdulillah, amin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala firman-Nya, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Coba Ustaz barusan bilangin Al-Quran surat apa, ayat berapa? Hah? Apaan ayat 7 baik apaan? Ibrahim, sini abang sini, ayo sini, mau hadir kamu sini. Sini, ayo berarti merhatikan nih. Yang baik kalau merhatikan insya Allah dapat juga. Ayo sini, pintar. Ayo yang biru ini, sini abang. Ayo sini kamu. Ya satu orang. Namanya siapa? Al-Fatir. Al-Fatir. Ya. Kelas berapa? Kelas 4. Sekolahnya di mana? Bedi tiga di mana ya? Dia tawa dia. Nyasar kan? Ya, tadi Ustaz bilang Al-Quran surat apa ayat berapa? Ibrahim ayat 7. Ibrahim ayat 7. Alhamdulillah, tepuk tangan dong. Tahu duit 100.000 tahu? Diam dulu ya. Tahu duit 100.000 tahu? Warnanya apa? Merah. Warnanya? Merah. Oh kalau udah tahu mah biarin dah. Kalau warna yang 50.000 tahu? Tahu? Warnanya apa? Biru. Udah pada tahu. Saya pengen ngasihnya yang belum tahu. Kalau 2.000 tahu 2.000? Tahu warnanya apa? Abu-abu. Kalau duit mau udah tahu berarti gue aja buat kamu. Ya. Salam ke Ustaz. Iya, barakallah. Pintar. Yang lain mau masih? Masih ada. Indomaret, Alfamart masih ada dalam nih. Al-Quran dalam surat Ibrahim ayat 7 dikatakan, barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, akan ditambah nikmat tersebut. Amin. Kalau kalian syukur nih, akan ditambah nikmatnya sama Allah. Kalian punya sepatu satu, bersyukur, ditambah sepatunya jadi dua. Punya baju satu, bersyukur, sepatunya bajunya jadi dua. Punya tas satu, bersyukur, ditambah tasnya jadi dua. Punya ibu satu, bersyukur. Belum ketawa. Bukan ditambah jadi dua, tapi insya Allah ibunya semakin saleh dan salehah. Amin. Kalau orang tuanya saleh-salehah. Tapi kalau jauh dari kalimat bersyukur, inna adabi lasyadid, sungguh azab Allah, siksaan Allah teramat pedih. Mau diajak sama Allah mau? Mau disiksa sama Allah mau? Kata Rasul, ketika nanti kita masuk ke dalam kubur, kalian bakal kubur apa enggak nanti? Mau dikubur mau? Nanti tapi kalau udah meninggal dikubur gak? Dikubur. Mau dikubur sekarang mau? Sekarang enggak ya. Nanti ketika meninggal dari alam dunia dikubur. Perhatikan. Kata Rasul, 7 langkah kita meninggalkan, ada yang meninggalkan kita, keluarga kita dari kuburan tersebut. 7 langkah ditinggalkan kuburan kita, ada yang masuk ke dalam kubur. Kalau kamu orangnya baik, yang
dia wajahnya indah berseri, kita nggak merasa ketakutan karena dia yang menemani kita. Kita tanyakan, ini siapa ya? Kalau rupanya bagus kita tenang. Dia menjawab, saya adalah amal baikmu, saya adalah bacaan Qur'anmu, saya adalah sholatmu, saya adalah amalmu. Tapi kalau amal kita buruk, yang masuk ke dalam kubur bagaikan halilintar yang menyabet, masuk kita ketakutan, tidak, baunya luar biasa, bisa tutup hidung nggak dalam kubur? Namanya diginikan kan? Apaan yang begini nih? Copong, pocong ya. Ikat tangannya nggak bisa tutup hidung kita. Di situ yang menyampari kita, yang menghadir kepada kita, namanya ular sujabul akrab. Bagi siapa? Bagi dia yang tidak mau sholat, yang tidak mau mengerjakan sholat. Oh, tadi sama guru kita usah kita ditanyain, yang suka sholat atau yang sholat subuh, zuhur, asar rutin, insya Allah di dalam kuburnya tidak didatangi ular sejauh akrab. Tapi kalau misalkan tidak mengerjakan sholat, kamu meninggalkan sholat, masuk dalam kubur, ular tersebut besar luar biasa, melilit badan kamu. Kemudian bukan saja seperti itu, ada api yang senantiasa menyambar-nyambar. Mau seperti itu mau? Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat beriringkan salam, mari kita curahkan dan limpahkan pada junjungan alam, yakni Nabi besar kita wa maulana Muhammad sallallahu alaihi jalla. Ulang lagi, wa maulana Muhammad. Masih ada yang ngobrol. Sekali lagi disebutkan nama Nabi, salawat ya. Wa maulana Muhammad sallallahu alaihi. Karena dikatakan dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain, al-bakhiru man dzukirtu indahu falan yusalli alayya. Orang yang paling bakhil. Tahu gak bakhil apaan? Apaan bakhil? Pelit. Tahu pelit apaan pelit? Medit. Tahu medit tahu? Apaan? Koret. Tahu koret tahu? Buntut kasiran. Pantat kuning. Masya Allah kalau udah pantat kuning. Iya kalau udah pantat kuning repot. Tapi kata Nabi, orang yang paling medit, bin koret, bin buntut kasiran, bin pantat kuning adalah dia yang kita disebutkan namaku di hadapannya, dia tidak bersalawat kepadaku. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Biar kompak, biar nambah berkah. Gak apa-apa sambil kipas-kipas sambil salawatan. Baca salawat rohatil kalau bisa. Rohatil atyar tasyabu bilayalin. Semuanya. Wa barik kunur yabdu bi ahmadi. Rohatil atyar tasyabu ya lil maulidi. Wa barik kunur yabdu
Abdul Muttalib, Abu Talib pamannya Khadijah, Fatimah putri, semua bernasab mulia, Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh keduka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Suka duka, oh penuh suka duka. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Juga yang saya cintai, adik-adikku semuanya, siswa dan siswi, tepuk anak soleh bareng-bareng, yuk. Siap-siap tepuk anak soleh, biar makin jadi doa buat kita. Tepuk anak soleh. Alhamdulillah, luar biasa, tepuk tangan buat semuanya. Mudah-mudahan jadi anak soleh ya. Ustadz bilang kalau panggil anak soleh siap. Bisa anak soleh, anak salah, tidak. Kalau anak salah tidak siap. Oke. Anak soleh, anak salah. Nah, perhatikan ya, jangan sampai ketukar. Baik para santriku, para muridku yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini kita memperingati satu acara luar biasa, yaitu acara peringatan Maulid Nabi. Nabi siapa namanya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tema meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membentuk generasi berkarakter dan berprestasi. Ada fotonya di situ, siapa itu ya? Hah? Mirip gak? Mirip gak? Kembaran saya itu. Alhamdulillah. Maka dari itu akhlak Rasul luar biasa buat kita. Suatu ketika Ustadz di rumah ada ngajarin anak-anak segede kalian. Ada yang namanya belajar kitab Akhlakul Bani. Kitab apa namanya? Akhlakul Bani. Di situ dikisahkan ada seorang anak berjalan sama ayahnya, melihat ada pohonan. Pohonannya udah belok, udah melengkung. Di situ dikatakan itu, ayah, ini kenapa pohonan melengkung? Oh, itu dari kecilnya nggak dijaga. Beda yang satu lagi, ada pohonan yang memang ditunjang, dijaga dengan baik agar tidak melengkung, ditunjang pakai batang yang lainnya, hingga akhirnya pohon tersebut lurus. Nah, itulah seperti diri kita. Kalau dari kecil kalian dibina, dididik oleh orang tua, oleh guru, insya Allah akan jadi karakter yang lurus, yang baik, mengikuti karakter akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kalian tidak dididik oleh orang tua, oleh guru, bahkan melawan, perhatikan, kemarin ada berita yang viral, tahu gak? Mohon maaf, ada seorang anak siswa ketika dilarang oleh gurunya, orang tuanya malah yang balik menuntut gurunya. Nah, ya memang kekerasan tidak dibenarkan, namun
Di sini ada temannya lagi dibully, gurunya pengen ngomelin, jangan, lupa, saya takut nanti dilaporin sama guru, sama orang tuanya ke polisi. Nggak jadi. Akhirnya temannya diteruskan dibulinya. Ada temannya lagi diapa, lagi dipalakin, minta dong. Oh. Orang tua mau ngelarang, guru mau ngelarang, jangan. Ingat lagi gurunya, ya Allah, nanti saya dilaporin sama orang tuanya ke polisi. Nggak jadi lagi. Akhirnya dipalakin uang. Ada temannya lagi ditindihin. Wah, dihukumin macam-macam ya. Pengen dilarang lagi, jangan. Gurunya nggak jadi ngelarang lagi, takut dilaporin sama orang tua ke polisi. Akhirnya yang terjadi, karakternya bukan karakter yang dibina, karakternya malah karakter yang nakal, karakter yang buruk. Naudzubillah min dzalik. Coba anak-anakku, Bapak mau tanya, Ustaz mau tanya, kalau kalian misalkan di sini melakukan pelanggaran, kalian tidak mengerjakan PR, kalian sering bolosnya, sama guru dinasehati, kira-kira diterima atau tidak nasihatnya? Hah? Enggak diterima, ya. Diterima nasihatnya, kan nasihat baik. Baik semuanya, para anak-anak yang berbahagia, anak saleh, anak salah. Maka dari itu Ustaz membawakan tema untuk maulid ini adalah Nabi Muhammad adalah Nabi yang Nabi apa? Nabi yang begitu dulu aja, terang. Ternyata apa? Kita lanjut. Nah, bagus. Yang pertama tadi yang bilang Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tahu gak? Dulu beberapa waktu yang lalu ada orang viral ngaku katanya jadi nabi, ngaku jadi rasul. Namanya mending bagus. Namanya siapa? Namanya siapa? Antok. Nama siapa? Namanya Tukimin. Kalau nabi kita bagus, namanya Muhammad. Dipakai buat salawatan bagus, dipakai buat salawatan pantas. Coba kita salawatan bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Enak gak kira-kira? Cakep gak? Cakep. Ganti nama nabinya Tukimin. Allahumma sholli ala Iya enak. Kagak enak didengarnya. Nggak jauh-jauh ternyata kota kita, kota Depok, pernah ada yang punya nabi dan rasul. Siapa namanya? Musadek. Katanya keluar di Gunung Bunder, dapat wahyu di Gunung Bunder. Saya juga punya istri orang Gunung Bunder, orang Bogor. Setahu saya, setahu Ustaz, orang dari Gunung Bunder dapatnya bukan wahyu, kalau Bogor. Iya, minimal saya dapat wahyu. Masya Allah ya Rabbana. Tapi ibu-ibu mohon maaf para guruku, yang luar biasa ini pengikutnya sampai 4.000 orang. Dari golongan orang-orang rata-rata mereka adalah mahasiswa. Maka kita hati-hati nih, kita bina anak-anak kita dari sekarang, jangan sampai mengikuti aliran-aliran tersebut. Jadi Ustaz mau tanya, kalau nanti ada orang yang ngaku nabi, percaya apa jangan? Jangan. Walaupun dia ganteng ngaku nabi, percaya apa jangan? Hidungnya mancung kayak perusahaan PK, percaya apa jangan ngaku nabi? Jangan.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaku jadi nabi rasul udah nggak kalah di Indonesia. Ada yang ngaku namanya jadi malaikat. Ya Allah, ada orang ngaku jadi malaikat. Siapa namanya? Lia Edan. Itulah mantapnya polisi kita. Selain bisa menangkap para koruptor, para penjahat juga bisa menangkap malaikat. Tapi bye-bye nih, hati-hati, jangan sampai nanti suatu saat ada yang ngaku jadi malaikat Israel. Kalau jadi malaikat Israel, Ustaz mau tanya, malaikat Israel tugasnya apa? Angkat tangan. Ya kamu, sini abang, abang. Sini abang. Siapa namanya? Adrian. Hah? Adrian. Adrian. Kelas berapa nak? 4. Kelas 4. Tadi Ustaz nanya apa ya? Pertanyaannya lupa ya kan? Malaikat Jibril ya? Malaikat Israil. Tugasnya apa? Tugasnya mencabut nyawa. Dulu tangan dong. Ya mudah-mudahan ini soleh. Tapi sama dia deh. Mau? Satu atau dua? Satu aja. Oh baik, ini mah satu aja katanya. Biar enggak dikasih samain ya. Dikasih. Nah tepuk tangan dong. Yang lain masih mau lagi mau? Siapa yang mau angkat tangan? Ya, habis dari sini nanti datang ke tempat sana ya. Banyak. Ya, tadi malaikat apa namanya? Israil. Tugasnya ngapain? Untung nggak ada yang ngaku malaikat Israil. Kalau ada yang ngaku malaikat Israil repot. Bakal ada berita di TV. Berita terkini telah tertangkap malaikat Israil. Oleh karena itu pencabutan nyawa untuk hari ini dan seterusnya ditunda. Wah. Orang yang lagi masuk ICU, nenek-nenek udah masuk ICU, kakek udah masuk ICU, masuk rumah sakit, masuk UGD, udah ngapa-ngapa. Kagak jadi mati katanya gitu. Malaikat Jibril yang katanya ditangkap. Nah, untuk belah nih. Jadi yang pertama tadi apa? Nabi Muhammad adalah nabi yang sesuai dengan akhlak ini, Nabi Muhammad adalah nabi yang termulia akhlaknya. Yang kedua, Nabi Muhammad nabi yang termulia akhlak. Tahu gak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dilempari oleh batu, tahu gak? Rasul lewat dilempari oleh orang kafir oleh batu. Kena kepala Rasul. Dilempari lagi dengan kotoran unta. Kena lagi badan Rasul. Dilempari lagi oleh tulang unta. Kena lagi pada Rasul. Hingga suatu saat Rasul lewat situ sampai beliau diludahi. Udah dia. Sampai satu saat Rasul lewat situ. Rasul lihat, tengok, dicari nama Rasul. Ini kemana ya? Orang yang biasa meludahi saya, yang lempari batu kepada saya, kemana orangnya ya? Akhirnya sahabat ada yang melihat Rasul. Wahai Rasul, nyari siapa? Nyari biasa, langganan. Langganan apa Rasul? Langganan yang meludahi saya. Wahai Rasul, sungguh orang itu lagi sakit sekarang. Hah? Lagi sakit? Terus kata Rasul, sebentar,
saya mau ambil oleh-oleh ke rumah. Rasul tegas pulang, ngambil oleh-oleh, buah tangan. Rasul bawa ke rumah orang kafir tersebut, diketuk pintunya. Buka pintunya. Siapa itu? Muhammad. Muhammad mana? Biasa langganan. Masuk. Pas masuk, orang kafir itu lagi sakit. Yang biasa mengusir Rasul, melempar Rasul sesuatu, lagi sakit. Akhirnya sama orang kafir itu dibilang, wahai Muhammad, saat ini aku sedang sakit, aku tidak berdaya. Kalau kau ingin balas dendam kepadaku, silakan. Amar Rasul di mana? Tidak, saya kesini untuk menjengukmu. Saya ingin membawakan sesuatu untukmu. Subhanallah, akhlak Rasul. Coba kalau kita gimana? Ayo, tuh katanya ada ditonjok katanya gitu. Wah, kalau kita datang, nah, ayo kamu lagi sakit ya? Saya ambil ember sama air disiram sama katanya sur. Iya, kalau kita dendaman. Dan suatu ketika Rasul, ketika setelah wafat, Rasul setelah meninggal dunia, ada sahabat Nabi sekaligus beliau adalah mertua daripada Nabi, bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya kepada Abu Bakar, wahai Aisyah putriku, apa akhlak dan kelakuan Rasul yang belum pernah aku lakukan? Iya, kata Aisyah, sungguh hampir semua kebaikan Rasul sudah kau lakukan, tapi ada satu kebaikan yang belum kau lakukan. Apa? Rasul ketika masih hidup suka berjalan keliling pasar dan memberikan sesuatu makanan kepada orang pengemis buta yang ada di pinggir pasar. Seorang pengemis buta. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ke situ. Dicari sama Abu Bakar As-Siddiq, mana orangnya ya? Dari jauh dilihat, tengok. Ada seorang pengemis buta. Abu Bakar As-Siddiq deketin. Oh, ini bukannya. Tapi yang terucap dari pengemis itu apa? Hei, orang yang lewat. Pengemis itu ngomong, hei orang yang lewat, jangan percaya ke Muhammad. Muhammad itu pendusta, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu orang yang salah, ngajak-ngajak ke agama mereka yang baru. Hati-hati dengan Muhammad, jangan percaya Muhammad. Gitu katanya. Abu Bakar As-Siddiq merasa bukan yang ini orangnya nih. Abu Bakar As-Siddiq cari lagi, tengok. Akhirnya tidak ada di sekeliling pasar kecuali orang satu itu pengemis buta. Abu Bakar As-Siddiq akhirnya mendekati pada pengemis tersebut. Abu Bakar As-Siddiq bilang, wahai pengemis, hei, kata pengemis, wahai sahabatku, kemana aja kau? Saya sudah lapar, mana makanan yang biasa kau suapi untuk saya? Mana makanan kau yang biasa kau berikan untuk saya? Benar kata Abu Bakar As-Siddiq, ini dia nih orangnya nih, pengemisnya nih. Akhirnya sama Abu Bakar As-Siddiq dikasih makan, disuapin. Tapi pengemis itu ngomong, hei, tunggu. Sepertinya bukan ini orangnya yang biasa nyuapi aku. Dulu yang biasa nyuapi aku tidak sulit untuk memakannya. Makanannya sudah dilembutkan dulu, sudah dibersihkan dulu, jadi saya tidak sulit untuk memakannya. Ya, kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, memang bukan saya. Kata pengemis buta itu, hei, tapi hati-hati dengan Muhammad. Muhammad itu orang pendusta, pembohong, dia suka menebar fitnah.
Kata Abu Bakar As-Siddiq, orang yang biasa memberikan kamu makan sudah meninggal dunia sudah wafat. Pengemis itu bersedih. Hah? Orang sebaik itu telah meninggal dunia. Sungguh malang nasibnya. Harusnya dia yang pantas jadi Rasul, harusnya dia yang pantas jadi Nabi. Kata Abu Bakar As-Siddiq, hei pengemis, tahukah kau sebenarnya siapa nama orang yang biasa memberimu makan itu? Siapa namanya? Saya tidak tahu. Dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pengemis itu dia kaget dan masuk dalam agama Islam. Coba kalau kita pas kita mau ngasih ke pengemis butanya lagi menjelek-jeleki orang tua kita, lagi ngomongin yang keburukan orang tua kita marah gak kira-kira? Marah ya. Bakal kita apa itu? Dikentutin sama kita. Enggak lihat ini kentutin aja gitu ya. Tapi enggak, akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para adik-adikku yang berbahagia, jadi itu dua akhlak Rasul. Di antaranya Rasul adalah Rasul yang pertama adalah yang terakhir, yang kedua Rasul adalah yang termulia akhlaknya. Maka dari itu, yuk semuanya kita meneladani akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Biar semakin semangat lagi, sambil kipas-kipas biarin tabung anak saleh. Aku dihormati. Aku. Baik, kita tutup acara ini semuanya dengan membaca doa. Ustaz pimpin doa, biar semuanya tenang. Nah, kalau masih ada yang berdiri, Ustaz belum mulai doa. Nah, kita susunkan dulu. Kalau masih ada yang berdiri, kita dimulai berdoa. Baik, semuanya kita angkat tangannya. Mudah-mudahan sepulang dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan akhlak kita lebih baik lagi. Amin. Semakin kita sayang kepada guru dan orang tua kita, amin. Semakin kita cinta dengan Al-Quran, semakin kita sayang kepada orang tua dan juga sahabat-sahabat kita. Pulang dari sini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan bagi kita yang sedang sakit. Pulang dari sini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doa-doa kita dan hajat buruk serta orang tua kita, amin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita angkat kedua tangan kita, kita tundukkan kepala kita, resapkan dalam hati doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walakal hamdu ya Allah ya rabbana ya wahid. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bil karamatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah wa bil barakatil Fatihah ya faridal ham ya kashifal gham ya man 'abdihi yaghfiru wa yarham. Kita baca doa kedua orang tua bareng-bareng, hayati dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana kami aku di waktu kecil. Bareng-bareng astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah rabbal astagfirullah minal khataya. Lagi tundukkan kepala kita, angkat tangan kita, beraya sambil ucapkan terus Bismillahirrahmanirrahim. Ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku ya Allah. Astagfirullah, dosa guru-guruku ya Allah, dosa sahabatku ya Allah, kekhilafan mereka ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah, jadikan kami orang yang saleh dan salehah. Astagfirullah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni salah saya ya Allah, jadikan yang kelas 5, kelas 6 terus yang sudah lulus, jadikan terus semuanya anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Rabbana ya astagfirullah minal khataya walhamdulillahi rabbil. Pulang dari sini harus jadi anak soleh. Pulang dari sini jangan lempar tas, tapi cium tangan orang tuh. Siap? Barang lebihnya mohon dimaafkan. Kata guru jangan dulu berdiri tuh, kata guru-gurunya jangan dulu berdiri. Barang lebihnya mohon dimaafkan para tuan-tuan guru, para anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.